wabarakatuh. Apa kabar dulur? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya mau ganti kaca mobil karena pecah. Nanti saya ceritain kronologisnya. Kaca mobil saya ini pecah. Mungkin di video-video saya juga kalau camping, kalau video dari dalam mobil tuh kelihatan. Tapi kalau di ini ya, kalau di gini nih, dicek pakai tangan gini, sebetulnya pecahannya tuh nggak sampai ke dalam, tapi di luar aja. Jadi ini tahun 2020-an ceritanya. Si kaca mobil depan saya ini burem gitu, kayaknya jamur. Itu pas 2020 tuh berarti pas saya beli mobil ini sih. Tapi pertengahan tahun saya nggak enak gitu si kacanya, karena kalau kesorot lampu sama dari lawan arah tuh jadi silau ke dalam tuh, jadi putih, apalagi kalau hujan. Nah, saya coba poles kaca yang profesional sih harusnya, di Tasik gitu. Nah, pas habis poles masih di tempat itu, pas saya cek, loh kenapa ini pecah gitu, seginilah kayaknya dulu pecahnya itu. Nah, mereka bilang, loh Pak, udah pecah katanya dari tadi. Loh, padahal saya sebelum berangkat aja udah ngecek dulu gitu si kacanya itu nggak pecah. Karena mereka juga bilang pas sebelum pembersihan kaca itu, kacanya dicek dulu Pak, barangkali ada yang pecah. Nah, kalau mereka ngerjain gitu sampai beres, berarti kan sebelumnya nggak pecah, tapi pas beres tuh pecah. Dan tetap saya bayar polesnya full. Mereka tidak ada diskon atau tanggung jawab apa, cuman bilang coba Pak nyari aja di Bandung katanya. Di Bandung ada bisa yang ngelem kaca mobil pecah gitu. Ini ori Honda ya. Saya juga pernah beli, lihat di YouTube ada lem kaca gitu ya. Nah, tapi sebetulnya lem kaca gitu nanti saya pernah upload juga kayaknya di YouTube tahun 2020-an, nanti saya kasih linknya. Kayaknya itu tuh harus dibolongin gitu, dibor biar si cairannya masuk. Nah, saya tuh enggak gitu. Di tahun 2020 saya coba kasih lem itu, ya sebetulnya mah kalau dilihat dari luar emang jadi samar gitu si pecahannya tuh. Si lemnya seolah-olah masuk. Ya nggak tahu apa sugesti saya aja gitu. Nah, tapi di tahun 2020 juga saya pernah datang ke ke toko kaca di Bandung, di Cicadas. Nah, kata tukang tokonya itu malah bilang, biarin aja, toh segini mah nggak akan bahaya gitu. Ini kayaknya masih kuat kok, setahun sampai ke supir gitu. Nah, nanti kalau udah sampai sana baru aja ganti gitu, toh pecahnya nggak retak. Kata dia, ya saya nggak tahu, kata dia kalau kacanya si RP itu 2 lapis katanya. Nah, yang ini tuh pecah lapisan luarnya gitu. Nah, memang sih kalau di gini dari dalam tuh kayak nggak ada retakan gitu, tapi terlihat ada retakan. Mungkin ini juga terlindungi karena ada kaca film kali ya. Kaca filmnya ini Black Vision. Nah, tapi seiring waktu dari tahun 2020, alhamdulillah kaca ini masih saya pakai sampai sekarang 2025. Cuman ya itu, saya harus milih-milih kalau parkir ya mesti di tempat teduh gitu, atau kacanya setidaknya dibukain sedikit. Nah, ini lama-lama ya kalau saya habis nyuci mobil, biasanya mobilnya saya jemur di luar, lupa, akhirnya kacanya pecah nih, udah sampai ke hampir depannya supir nih, udah sampai sini nih. Gitu. Nah, ini dari luar nih kelihatan ya. Udah kalau dari jauh mah samar, nggak kelihatan. Nah, kalau deketin gini nih baru. Alhamdulillah, meski agak terlambat, ini bapak-bapak teknisinya sudah pada datang ke rumah. Dimulai dengan nyopotin dulu karet sama prem kaca. Ini kata AAA-nya, memang kalau CRP itu agak-agak susah. CRP Gen 2 itu agak susah nyopotin premnya, nyopotin kacanya, nyopotin lemnya gitu, dibanding mobil-mobil yang sekarang. Ya mungkin ini karena mobilnya udah tua ya, udah dari tahun 2004. Jelas memang ya.
Kita pindah lokasi dulu ke bawah pohon-pohon karena di depan rumah panas sekali hari ini. Biar adem, kasihan lagi puasa juga. Nah, ini yang benar-benar perjuangan. Susah banget kayaknya nyopotin si lemnya ini. Maklum lah, lem dari tahun 2004 dan sekarang mau dicopotin. Jadi cara nyopotinnya itu ternyata pakai ini kawat rem, nggak tahu kawat kupling gitu, 3 lembar, terus digesekin gitu, nanti dimasukin dari luar sama dari dalam digesekin gitu, biar si lemnya itu kepotong. Harusnya menurut mereka target pengerjaan ini bisa selesai setengah jam sampai 1 jam. Ini yang harus dipastikan hati-hati dan rapi ya. Dan saya lihat mereka juga melakukan ini dengan hati-hati. Jadi dari dalam itu kan jangan sampai si kawat yang buat ngelepasin lemnya itu kena dashboard gitu, gesek dashboard. Ya ini harus benar-benar ekstra hati-hati. Saking keras si lemnya ini sampai si kawat remnya itu diganti beberapa kali karena putus mulu. Kalau udah putus susah juga mereka buat motong si lemnya, buat ngiris gitu ya, ngiris si lemnya susah kalau putus, jadi bikin lagi. Ini udah yang ke beberapa kali. Nah ini si sealernya, kata si teknisinya ini sealer yang recommended gitu ya, karena sealernya bagus katanya, daya rekatnya tinggi kata si teknisi. Ini mereknya apa deh ini teh? XYG. Wah, kesekip nih videonya. Tadi nggak sempat videoin karena darurat, jadi harusnya semua lemnya itu diiris pakai kawat, tapi karena susah, kawatnya putus terus gitu, si lemnya saking kerasnya, akhirnya kacanya dipecahin di bagian atasnya gitu. Ini udah mau menjelang maghrib, yang targetnya setengah jam, ini bisa dari jam 1 sampai jam, ya bisa 3 sampai 4 jam. Ternyata meleset gitu karena si lemnya itu keras banget tadi. Sekarang sudah mulai proses pengeleman, itu jadi pemasangan sealer atau lemnya. Proses sealer sudah selesai, sekarang tinggal nempelin kaca yang barunya. Harus dilakukan oleh beberapa orang ya, hati-hati karena sensitif ya, ini kaca, takutnya pecah. Oke dulur-dulur, jadi pemasangannya udah selesai kemarin malam, maghrib sih, pas maghrib banget, pas banget juga turun hujan. Dan kemarin mobilnya disuruh disimpan dulu aja, jangan dulu dipakai, jadi kemarin kehujanan. Dan ini hasilnya. Ini masih di lakban, nggak saya copot dulu karena hari ini mau dipakai, biarin aja dulu, nggak apa-apa, toh nggak mengganggu nggak mengganggu supir juga. Ini juga sama di lakban. Nah kemarin karena susah ya nyopotnya, nggak tahu apakah memang si RP itu susah ya, atau mungkin karena mobilnya udah tua ya, dari 2004, jadi karetnya ini udah ini banget udah keras banget
Jadi dari jam setengah 2 kemarin selesai buka kacanya itu hampir jam 5. Kalau masang kacanya sebentar, cuman setengah jam juga kayaknya jadi. Nah tapi karena nyopot kaca sebelumnya itu dipaksa, bahkan dipecahin gitu sih kacanya. Jadi di sini tuh kemarin kaca banget, pecahan kacanya banyak gitu. Tapi tadi malam udah saya vakum. Meskipun sekarang kelihatan sih masih ada pecahan-pecahan kaca kecil nih, ini kayak gini nih. Ini harus divakum sih. Oke, kita sekarang lihat di luar ya. Nah ini kan di ini ya kemarin ya, tuh kena potong juga sama besi itunya, sama si karet, sama si kabel itu, kabel rem apa tuh, kabel koplingnya. Kemarin yang bikin susah juga ini nih, si baut yang di sini kan ada skrupnya udah karata, jadi gak bisa dibuka. Jadi ini gak bisa dibuka nih, ini nyusahin juga. Ini karetnya nggak rapi, ini bekas kemarin nyopot kacanya. Ini kalau disiler lagi bagus nggak? Apa mending ganti? Kalau ganti ada nggak jualan karet ini? Ini juga patah nih. Padahal ini teh kalau ini kuat dah, saya kalau nyuci mobilnya pasti pegangannya ke sini. Tuh kelihatannya bisa nggak ini disiler gitu. Ini jelek banget, jadi keriting. Sama tadi malam tuh pas hujan tuh kesini tuh ada rembes air, mungkin silernya kurang. Kata tokonya kemarin ini kacanya garansi 1 tahun, tapi semoga sih kacanya baik-baik saja. Nanti kalau masih ada bocor mungkin perlu disiler lagi. Oke, sekarang mah udah dicuci kacanya, udah dibersihin juga bekas lakban. Mantap, tinggal kasih kaca film. Ada rekomendasi kaca film apa yang cocok? Ini terlalu kelihatan dari luar ya, anak-anak saya ciwi-ciwi jadi butuh privasi. Enaknya pakai kaca film apa, berapa persen. Dan ini dari dalam, cuman ini tuh masih, kalau habis nyuci mobil basah ke sini, nggak tahu, mungkin silernya ya. Sampai ke sini. Tuh dalamnya mantap. Itu masih ada bekas lem kayaknya belum dibersihin. Ya, itu cerita CR-V 2004 ganti kaca film. Ganti kaca depan, tinggal pasang kaca film. Kemarin kata yang masangnya, nanti aja pasangnya setelah 4 hari pemakaian katanya, biar nempel dulu mungkin, karena nanti kalau pasang kaca film kan akan didorong-dorong mungkin ya, atau kasih air atau dikasih heat gun, mungkin dipanasin dikit gitu. Semoga kacanya awet. Nanti coba saya tanyain lagi ke
penjualnya ini barangkali bisa ditambahi lagi silernya, karena ini ada basah ke sini kalau cuci mobil atau hujan, sama kadang ada netes ke situ, barangkali ada sealer yang kurang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share jika menyukai video ini, atau komen, atau like, atau jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.